Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julia Siti Nursabila, mahasiswa program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu menjadi fondasi yang kokoh bagi dunia pendidikan kita. Pertama, mari kita lihat hubungan timbal balik di antara keduanya. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu ada memberikan fondasi, arah, dan tujuan bagi pendidikan. Sedangkan ilmu pendidikan memberikan data, fakta, dan realitas lapangan. Keduanya bersinergi menciptakan siklus ilmu yang hidup dan selalu relevan dengan zaman. Lalu bagaimana filsafat memperkuat ilmu pendidikan? Peran utamanya adalah sebagai pengawas. Filsafat ilmu menjaga standar keilmiahan ilmu pendidikan. Ia menguji apakah metode yang kita gunakan di kelas itu valid secara logis. Lebih dari itu, filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya sekedar mengejar kecerdasan otak, tetapi juga menguatkan integritas moral anak-anak kita. Sebaliknya, pendidikan juga memperkuat filsafat. Bagaimana caranya? Saat kita mengajar di kelas, sering kali muncul tantangan dan fenomena baru dari anak-anak didik. Nah, fenomena anak-anak ini yang menjadi bahan renungan bagi para pemikir, sehingga filsafat ilmu terus berkembang untuk menjawab masalah nyata kemanusiaan. Dalam membedah berbagai persoalan pendidikan, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis. Pisau analisis ini terdiri dari 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bedah satu persatu. Ontologi membahas tentang hakikat. Apa itu pendidikan? Fokusnya ada pada realitas belajar anak sebagai subjek yang unik. Epistemologi membahas tentang metode bagaimana ilmu itu didapat. Fokusnya pada cara penyampaian pengetahuan yang benar dan valid. Dan aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan. Untuk apa ilmu itu? Fokusnya pada pembentukan karakter dan etika moral. Sebagai contoh konkret yang sering kita hadapi sehari-hari, khususnya dalam mendidik anak-anak usia sekolah dasar, kita bisa melihat penerapan kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini mengakui bahwa fitrah dan kesiapan belajar tiap anak di kelas itu berbeda-beda. Secara epistemologi, cara belajarnya pun bergeser dari yang awalnya sekedar menghafal. Anak-anak sekarang harus menemukan sendiri pengetahuannya lewat metode proyek. Dan secara aksiologi, tujuannya sangat jelas, yaitu membentuk karakter luhur melalui profil pelajar Pancasila. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukanlah sekedar teori usang di atas kertas. Ia adalah kompas yang mengarahkan ilmu pendidikan agar selalu ilmiah,
bermakna, dan manusiawi. Demikian presentasi dari saya. Semoga memberikan wawasan baru. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.